Shalom Jemaat GKI PTI. Bersyukur kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam program Suara Gembala. Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Sesuai dengan tema Suara Gembala kali ini, yaitu Pemuda Harapan Gereja. Episode kali ini saudara sangat spesial. Karena kalau biasanya Suara Gembala itu menghadirkan narasumber satu atau dua orang, pada episode kali ini ada banyak narasumber yang nanti akan berbagi kisah bersama-sama dengan kita. Dalam rangka Youth Festival Month, kita kali ini mau membahas tentang Komisi Pemuda dari masa ke masa. Dan para narasumber yang hari ini hadir, mereka adalah para ketua Komisi Pemuda pada masanya. Bagaimana kisah perjalanan pelayanan mereka dalam membangun Komisi Pemuda di GKI PTI? Nanti kita akan mendengarkan banyak cerita di setiap era pelayanan mereka. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saudara, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan
ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kepadamu Tuhanku, ku berikan hidupku. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh dipertemukan dalam episode Suara Gembala kali ini. Kami ingin mendengarkan pengalaman pelayanan dari rekan-rekan kami pada saat mereka melayani di Komisi Pemuda pada masanya. Kami ingin berbagi cerita bagaimana kehidupan gereja terutama dalam kaitannya dengan kaum muda boleh terus berjalan dari waktu ke waktu secara khusus di GKI PTI.
Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan episode Suara Gembala kali ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan program ini agar boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan semua. Wah, ini banyak nih ya. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, ini jadi kayaknya kita harus mengawali sharing-sharing nanti dengan perkenalan terlebih dahulu nih. Jadi bolehkah masing-masing memperkenalkan diri, lalu memperkenalkan dulu melayani di Komisi Pemuda periode tahun berapa, begitu ya. Sekaligus kenapa sih kok mau terlibat dalam pelayanan di Komisi Pemuda pada waktu itu? Monggo dari yang paling dekat dengan saya terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Frans. Saya Eni. Kebetulan saya menjabat di Pemuda di periode jadul sekali. Tahun 1994 kurang lebih ya. 94 95 kalau nggak salah, mudah-mudahan benar. Sampai tahun 2002 kalau 94 sampai 2002. Iya, kayaknya senior banget ya, paling tua banget. Cukup lama ya. Cukup lama Pak, betul sekali. Nah, waktu itu apa tuh yang membuat kayak ini tuh mau terlibat dalam pelayanan di Komisi Pemuda? Kalau nggak salah waktu itu masih digabung ya, Pemuda sama Remaja betul. ya? Pada saat itu belum terpisah seperti sekarang Pak. Belum pemuda sendiri, remaja sendiri. Waktu itu masih namanya Komisi Pemuda Remaja KPR. GKI PTI ya. Yang membuat saya waktu itu sebenarnya karena nggak ada orang Pak. Jadi di Anes ya, jujur aja. Karena waktu itu memang biasanya teman-teman kita, karena saya terlibat di kerohanian. Di waktu jabatan sebelumnya kalau nggak salah Kak Adi, saya diminta untuk membantu di persekutuan. Jadi yang bagian ngontak pembicara, menyusun tema gitu kan. Nah akhirnya mungkin dilihat karena ada pergantian Kak Adi waktu itu fokus mau kerja. Jadi kita butuh ketua untuk di saat itu yang siapa sih di searching dipilihlah Eni undian. Dia dapat undian ya. Jadi akhirnya Eni yang diminta untuk membantu di Pemuda Remaja saat itu. Oke, terima kasih. Karena jadi itu di zaman tahun 94 sampai 2002. Oke, boleh next. Ya kalau saya Jessica Pak, ya jadi saya 2002-2003 sampai 2007-2008. Oke. Waktu itu masih 5 tahun seingat saya, kalau saya nggak salah. Karena itu kan masa jabatan 19 tahun yang lalu. Jadi semoga saya nggak salah, 2002 sampai 2007 ya. 2007 ya. Nah apa yang membuat waktu itu kok mau menerima pelayanan di Komisi Pemuda sebagai ketua waktu itu? Nah, melanjutkan cerita. Nah, dapat undian juga? Enggak. Oh enggak. Saya sudah jadi target marketnya beliau. Jadi sudah diincar. Iya. Terus kedua sudah memiliki kedekatan secara ini ya emosional. Karena kan Kak Eni juga pembimbing saat itu. Jadi banyak bertukar pikiran, banyak waktu bersama di PD gitu ya. Saat itu persekutuan doa. Jadi saat diberikan kesempatan, hasil diskusi dan ada hati memang ya. Jadi ya maka ya diterima gitu. Kira-kira begitu Pak Frans. Saya kutip yang terakhir tuh ya. Jadi bukan hanya sekedar mau tapi ada hati. Iya. Ya ada hati yang memang merasa bahwa ini panggilan ya untuk boleh terlibat dalam pelayanan di Komisi Pemuda ya. Waktu itu berarti sudah terpisah ya remaja dan pemuda ya? Sudah. Dan sudah disampaikan memang berbeda. Jadi nanti targetnya kepemimpinannya tidak lagi menyatu ya dengan remaja tapi hanya pemuda saja. Ya memang challenging ya karena kalau memang pemuda saja berarti secara kuantitas dari
pemuda remaja itu porsinya banyak remajanya daripada pemudanya. Jadi ketika tahu itu harus dipisah, challenging buat saya pribadi kan. Berarti bagaimana saat itu targetnya adalah meningkatkan jumlah anak pemudanya. Waktu itu masih ingat nggak berapa jumlah pemuda yang hadir? 30 Pak. 30-an ya. Oke, baik. Terima kasih. Next boleh. Ya, Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Vito. Saya angkatan tahun kalau nggak salah, ini sebelumnya harusnya ada Kak Ponca dulu. Tanya Kak Jessica. Nah, saya kalau nggak salah dari tahun 2014, 2015, terus 2016, 2017. Ya, periode saya. Iya, nah waktu itu, balik lagi sama pertanyaannya. Sama pertanyaan. Apa sih kok mau gitu loh, nah, mau jadi ketua? Nah mungkin sama kayak alasannya Kak Jessica tadi, sudah jadi targetnya Kak Ponca. Oh jadi ini main target-targetan nih, jadi gitu ya, oke. Ya pertamanya saya nggak pede loh Pak. Jadi ditunjuk jadi ketua, aduh Kak apakah nggak ada yang lain dulu toh Kak gitu. Saya kan juga merasa kalau mimpin tuh saya kurang gitu loh, karena ya kepribadian introvert itu kan kayak susah untuk kayak ceplos-ceplos kayak gitu-gitu. Nah itu yang membuat saya akhirnya nggak pede untuk jadi memimpin sebuah komisi pemuda seperti itu. Nah akhirnya ya saya pikirkan lagi, saya pergumulkan lagi, oke kalau itu saya ambil seperti itu. Nah karena memang ini mungkin sebuah tantangan buat saya, apa salahnya untuk saya ambil, dan juga ini juga merupakan sebuah pelayanan gitu. Ya mungkin dari sini saya bisa menjadi berkat bagi teman-teman pemuda seperti itu. Oke, sempat ragu tapi kemudian bergumul, akhirnya saya percaya dalam pergumulan itu Tuhan yang menguatkan ya akhirnya saya mau Tuhan, untuk menjadi ketua komisi pemuda pada waktu itu. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, Shalom. Nama saya Betsy. Saya ketua pemuda periode tahun 2017 sampai 2019. Jadi kalau ditanya kenapa dulu mau, jujur sebetulnya saya tidak sama seperti teman-teman lainnya. Jadi saya nggak ditembak, saya bukan yang diincar. Ketika itu, tahun-tahun itu saya masih aktif di komisi anak. Saya masih jadi guru sekolah minggu. Tapi koko saya itu pengurus di waktunya periodenya Kak Vito. Jadi di rumah kami saling sharing. Terus ya saya kan juga ikut pemuda. Kemudian saya tanya sama Koko, kok setelah ini siapa ketuanya? Belum ada. Di situ saya merasa ada yang panggil. Jadi waktu itu saya bilang sama Koko, kok coba gini, kalau misal memang nggak ada, memang nggak ada yang mau mencalonkan dan tidak ada yang dipilih, nggak apa-apa masukkan namaku. Jadi di situ ibaratnya memang saya mencoba untuk menjadi pilihan terakhir saja. Karena saya maunya mungkin teman-teman yang lebih lama berkecimpung itu kan yang lebih tahu pemudanya gimana dibandingkan saya yang di komisi anak. Cuman kalau memang tidak ada dan Tuhan memanggil saya, ya pilihlah saya, intinya gitu. Wah ini agak unik nih ya. Kalau aja banyak para pelayan yang seperti itu akan lebih mudah nih mencari para pengurus ya. Jadi waktu itu biasanya yang artinya apa ya, menginginkan kalau boleh begitu ya, kalau memang tidak ada pilihan lain gitu ya, mau pelayanan di komisi pemuda pada waktu itu ya. Dan ya sekali lagi percaya bahwa ya Tuhan jugalah yang mengatur semuanya, akhirnya Betsy menjadi ketua komisi pemuda pada waktu itu ya. Iya betul sekali Pak. Oke. Thank you. Berikutnya. Shalom, perkenalkan nama saya Stephen, saya ketua pemuda dari Angkatan Corona Pak. Angkatan Corona, ya. Saya menjabat itu mulai tahun 2021 awal sampai sekarang dan berakhirnya 2022 tahun ini. Itu. Ya, ini angkatan pas yang Corona ya 2021. Jadi sekarang ini Stephen masih menjabat sebagai ketua komisi pemuda. Nah, waktu itu kenapa mau jadi ketua? Kalau dulu ditanya kenapa mau jadi ketua, ya ditunjuk sama ketua sebelumnya sih Pak. Jadi ditawarin, ya sebenarnya Stephen tahu kayak
mungkin ada beberapa kandidat lain. Cuma istilahnya Stephen nggak mau ambil gegabah, soalnya kan ya ini bukan keputusan yang yang bisa diambil dalam waktu instan kan. Akhirnya Stephen coba gumulkan dulu dan mungkin juga agak minta tanda sama Tuhan juga. Tuhan kalau memang aku ya kasih tanda. Ternyata loh kok tanda ini betul, ya udah akhirnya maju aja. Jadi semakin dikuatkan begitu ya akhirnya menerima untuk sebagai ketua Komisi Pemuda. Iya begitu ya. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah berkenalan singkat lah ya, paling tidak kita tahu nama, kemudian dalam pelayanan di periode tahun berapa begitu. Nah, ini kan episode Suara Gembala kali ini kan khusus nih. Ya, kita membahas tentang bagaimana peran generasi muda bagi kehidupan gereja. Nah, saya percaya bahwa di setiap jenjang periode rekan-rekan ini pasti ada pergumulannya, ada juga kesulitan-kesulitannya. Dan pada waktu itu mungkin peran dari generasi muda itu kan juga mungkin berbeda dari masa ke masa. Nah, boleh sharing nggak dalam masanya rekan-rekan ini masing-masing, apa sih yang dilihat? Apakah peran pemuda cukup signifikan dalam kehidupan gereja kita nih, GKI PTI? Cukup diberi ruang, cukup diberi kesempatan, atau seperti apa? Ya, lalu tantangannya apa sih yang dihadapi, kesulitannya apa? Nah, boleh sharing. Apa diurut lagi nih dari zaman bahula, dari zaman purbakala dulu gitu ya, dari zaman purbakala sampai zaman kekinian. Nah, boleh. Zaman itu apa sih? Kayak ini yang dilihat pemuda cukup berperan aktif kah? Oke, mungkin tadi saya kelupaan ya, sebetulnya masa sebelum saya tuh ada Kak David Kusuma. Jadi beliau yang sebenarnya di atas saya waktu itu jadi ketua, terus kemudian karena ada hal penting yang harus beliau kerjakan, jadi saya yang naik. Karena waktu itu saya mendampingi. Nah, di tengah masa jabatan kami berdua, kami memang banyak diskusi, Pak. Jadi gimana ya caranya membuat teman-teman ini semangat, paling tidak semangat untuk datang persekutuan. Dan pada saat itu kami harus memfasilitasi mulai dari usia pemuda sampai remaja saat itu. Dan remaja saat itu adalah kelas SMP kalau nggak salah Pak. SMP mulai dari kelas 1 sampai yang kuliah. Jadi itu cukup berat ya, karena kita harus menjembatani supaya komunitas ini, pemuda ini bisa memfasilitasi bukan hanya dari sisi skill mereka, terus kemudian tapi lebih ke arah kerohanian. Gitu. Jadi makanya kami berusaha untuk saat itu gimana saya dan David kita diskusi gimana enaknya supaya pemuda ini makin banyak dulu jumlahnya, supaya dengan itu kita bisa saling, karena pada masa itu sebenarnya banyak teman kakak-kakak senior tuh mereka udah kerja Pak. Jadi itu juga cukup saya pergumulan ya, karena teman untuk diskusi juga mulai sedikit, kakak-kakak itu mulai sibuk dengan kehidupan masing-masing. Jadi kami sendiri yang di kepengurusan akhirnya yang lebih banyak bergerak. Jadi artinya tidak terlalu tidak terlalu signifikan pada waktu itu ya, karena kan jumlahnya juga ternyata tidak. Iya, karena mulai sedikit. Terus kemudian kan ya itu karena kami harus menjembatani usia ya, range yang terlalu jauh ya, dari SMP, kuliah, kerja, itu kan jadi benar. Sulit sekali untuk ini ya. Jadi makanya kami rasa bahwa saat itu butuh teman-teman muda yang kami fokuskan pemudanya dulu, supaya mereka bisa istilahnya kita ayo bangun sama-sama, kita kerjasama, gimana caranya supaya teman-teman ini punya kerinduan untuk bersama-sama membangun gereja ini. Paling tidak itu sih yang hal sederhana sampai akhirnya kepikiran untuk mulai dipecah. Iya. Oke. Jadi tantangan pada waktu itu karena range usia. Betul. Begitu ya, lalu menyemangati lagi juga yang usia muda untuk bisa aktif begitu ya. Karena kan usia muda kan usia produktif ya, usia yang disibukkan dengan banyak hal begitu ya. Apalagi mungkin saat itu orang tua juga kan, contoh misal saya saat itu, kalau saya pulang persekutuan harus pulang gitu. Jadi tuntutan studi juga harus nomor 1. Nah itu kan juga jadi beban juga ya, kalau misalnya kita di keluarga kita melayani tapi orang tua kita juga tidak support, itu juga jadi pergumulan. Jadi sebetulnya kalau di masa teman-teman ini yang sudah terpecah sebenarnya lebih enak karena mereka lebih fokus. Kalau yang di masa saya itu berat karena harus ya itu tadi Pak, gimana komunikasi dengan orang tua mereka supaya
anak-anaknya juga nyaman. Gak apa-apa tante di sini aja. Gitu. Karena usia remaja kan juga masih sangat ini dengan orang tua ya, tergantung dengan orang tua ya. Benar Pak. Oke, baik. Jadi masa itu memang karena masih tercampur itu yang kesulitan tersendiri ya, tantangan tersendiri ya. Betul. Oke, ini Jessica sudah mengalami dipisah. Nah, gimana? Ada yang berbeda nggak pergumulannya? Mungkin hampir sama Pak Frans. Hampir sama. Ruang lingkupnya kan setelah dipisah itu usia untuk pemuda itu sejak 1 SMA sampai dengan kuliah. Nah, ketika dipisah otomatis kan lebih kecil ruang lingkupnya. Nah, ketika ruang lingkup lebih kecil ternyata jumlahnya sedikit nih. Belum lagi ketika teman-teman pemuda yang mau kuliah memilih untuk kuliah ke luar negeri, keluar kota, otomatis jumlah yang sudah sedikit ini semakin kecil. Jadi tantangan terbesar saat itu ya people-nya. Jadi orangnya itu yang benar-benar dari pengurusnya itu sedikit, pemuda yang datang juga sedikit. Gitu. Jadi itu cukup dikritisi saat itu, dikritisi di zaman itu karena mau nggak mau kan ada evaluasi dari pihak gereja. Kalau zaman dulu wartanya itu di kertas warta jemaat itu selalu ada kolom absensi, jumlah anggota, kehadiran. Itu kalau ingat-ingat zaman itu tuh setiap buka warta hari Minggu tuh hati itu selalu deg-degan ya. Surprise gitu ya berapa? Karena kan grafik itu selalu menurun. Iya, dan saat itu kebaktian pemuda itu sore Pak Frans, jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya, melihat grafik tren yang selalu menurun, otomatis dievaluasi apakah dirasa dibutuhkan kebaktian pemuda itu gitu. Sehingga tantangannya saat itu ya tarik ulur mau terus ada tapi jumlah segitu-segitu aja atau dipindah ke bergabung dengan KU jam 6 dengan nuansa pemuda. Nah, dan itu sempat menjadi satu solusi dicoba untuk digabung dengan umum jam 6 sore, namun ternyata beda zaman beda respon. Jadi saat itu pemuda yang gabung ke KU membuat mungkin shock ya, karena kan tidak semua jemaat bisa menerima ibadah yang disajikan secara istilahnya ya, berjiwa muda, kontemporer muda. Kalau boleh mengutip warta ya, kontemporer. Jadi yang shock jemaat lainnya, gitu. Jadi sampai satu momen setelah ibadah ada jemaat yang menegur kami yang pelayanan. Ini bukan konser. Tidak seharusnya ibadah seperti ini. Nah, itu menjadi kerikil kembali. Apakah bisa nih diteruskan gabung? Akhirnya setelah evaluasi kembali lagi ke kembali lagi ke gedung sebelah gitu. Jadi ya itu tantangannya mungkin itu ya. Kalau sekarang teknologi sudah canggih ya. Kemudian informasi dan wawasan atau warna terhadap ibadah itu kan sudah banyak gitu. Nggak lagi hitam dan putih gitu. Jadi kan masih berwarna-warni gitu, pelangi. Dan mungkin itu membuka mindset sekarang sehingga bagus nih. Seperti bulan ini ya, temanya kan memberikan semangat muda untuk bisa mungkin semangatnya yang dibawa dalam ibadah gitu. Bagaimanapun penyajiannya. Istilahnya begitu. Jadi kalau melihat kondisi saat ini tuh saya pribadi senang banget gitu ngelihatnya. Sudah sangat amat banyak kemajuan. Ya Kak ini ya. Itu Pak Frans. Oke. Kalau boleh saya simpulkan berarti di zamannya yang waktu itu adalah ada hambatan juga ya. Artinya respon dari jemaat dewasa begitu ya. Sepertinya tidak pas, tidak klop, tidak juga memberikan kesempatan dan ruang. Ditambah juga memang jumlahnya waktu itu juga memang SDM-nya kurang ya. SDM-nya kurang. Hampir-hampir mirip. Ini kayaknya saya bisa membaca bahwa arahnya akan sama. Tapi nggak apa-apa, dilanjutkan. Silakan.
Ya kalau saya melanjutkan nggak jauh beda sebenarnya. Permasalahannya kan, itu di jumlah jemaatnya. Mesti kok grafiknya turun terus saya lihat, waduh ini ngelus dodo begitu lihat warta ya sama tadi. Nah akhirnya kita ini mengadakan suatu analisa. Kita perkunjungan ke teman-teman yang jarang hadir. Kita ya perkunjungan dalam periode beberapa waktu sekali gitu. Terus kita tanyai apa sih yang menjadi penghambat kalian untuk datang ke pemuda seperti itu. Ternyata ya banyak urusan mereka masing-masing gitu. Seperti mungkin kalau sore kan dulu acara kebaktian pemuda jam 5 sore. Nah ya saya ikut keluarga Kak di umum gitu, atau di pagi atau di kebaktian umumnya yang di jam 6. Terus ada juga yang sudah pindah gereja seperti itu. Jadi macam-macam. Aduh, nah yang kami concernkan itu yang tadi itu yang 2 itu pindah gereja sama yang jamnya itu tadi, jam kebaktiannya, karena mereka lebih cenderung ikut keluarga gitu. Nah sampai saat itu terus kami mengadakan suatu polling seperti itu untuk ini mewacanakan perpindahan jam kebaktian ibadah pemuda gitu. Akhirnya karena mungkin memang jam 5 sore mungkin kurang pas karena terlalu sore atau ada acara masing-masing, ada jalan-jalan atau sebagainya. Ya udah kita adakan polling, akhirnya milih teman-teman di jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Sampai situ wah pertama-tama dilakukan masih meningkat jumlahnya, wah masih positif ini. Wis kayaknya wis cocok ini. Oke nih. Ya. Ada harapan gitu ya. Iya, waduh wis apik iki. Terus lama-lama kok turun lagi. Apa ini yang menyebabkan itu, waduh. Nah itu kita evaluasi lagi belum nemu, tapi ternyata sampai beberapa waktu kemudian kelihatan ini ternyata masalahnya karena mungkin ada gap antara remaja dan pemuda. Jadi yang remaja ini mereka sudah nyaman di sana sehingga pas naik ke pemuda nggak mau pindah gitu. Iya nggak mau pindah. Di rumah aja nyaman terus begitu ya. Iya, atau enggak kalau mau ke pemuda harus sama teman-temannya yang sudah nyaman di remaja. Nah itu yang menyebabkan adanya hambatan di situ. Tapi tadi saya sudah sedikit cerita-cerita sama Betsy. Nah Betsy nanti ada ininya, strateginya untuk menjembatani antara remaja dan pemuda. Jadi perbaikannya nanti di Betsy-nya. Gitu. Nah terus yang kedua masalahnya tadi tentang pindah-pindah gereja. Karena dulu waktu zaman saya dulu itu waktu gencar-gencarnya ini penarikan jemaat kita dari mungkin gereja sebelah gitu. Yang lebih gencar lagi. Kita kalah gencar waktu itu. Kalah gencar. Nah, makanya kita dulu ini kita gencarkan perkunjungan aja deh. Kita adakan perkunjungan untuk ngajak teman-teman. Terus untuk memperkuatnya gimana? Kita adakan KTB dulu yang paling. Karena kita kan kita tahu kita kalah dalam jumlah jemaat, tapi paling enggak kita ngopeni jemaat yang ada dalam jumlah kecil dulu aja lah. Cara memperkuatnya gimana dengan KTB itu tadi. Jadi dengan jumlah yang ada kita perkuat dengan kelompok tumbuh bersama. Nah itu lumayan bisa mengakrabkan persekutuan kita gitu seperti itu. Nah pembicaranya macam-macam dari senior, dari KNI juga sebagai pembimbingnya waktu itu ya KNI ya, KTB-nya. Itu lumayan membantu lah seperti Jadi itu. KTB itu yang mengikat ya? Mengikat. Walaupun mungkin jumlahnya tidak kecil, terlalu banyak. Tapi paling enggak kita masih ada ikatan emosional. Ada ikatan emosionalnya. Ya, kita bisa saling terbuka di situ. Seperti itu. Dan memang itu juga menjadi satu daya tarik sebetulnya dalam usia pemuda kan, butuh komunitas kan, butuh komunitas yang dekat, yang bisa saling berbagi. Jadi waktu itu KTB itu menjadi salah satu strategi untuk bisa mengikat ya. Kalau bisa nyaman di situ, sehingga kalau sudah nyaman di situ, ketika ada yang lain mau narik ya
nggak mau kan sudah nyaman. Tidak akan berpindah ke lain hati gitu. Iya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Nah berikutnya nih, tadi kan sempat disinggung sedikit, ada strategi. Strategi apa tuh? Iya jujur waktu perpindahan jabatan dari Kak Vito ke saya itu sudah diinfo, Bet, ini jumlah jemaatnya memang sedikit. Ini kita sudah tahu sih karenanya remaja itu terlalu nyaman, terus mau naik ke pemuda itu mungkin nggak kenal sama teman-teman pemuda, jadi kayak aduh kok aku sungkan, pasti ada rasa seperti itu. Andai kata saya pun memposisikan diri saya di anak remaja, mau naik ke pemuda itu kalau nggak kenal ya takut. Nah akhirnya strategi saya adalah saya ambil pengurus dari teman-teman yang mereka dekat dengan anak remaja. Jujur jadi memang waktu itu BPH saya pun itu adalah mereka kakak pembimbing di remaja. Itu strategi saya. Sehingga, dengan harapan itu mau pindah begitu ya? Betul, kan karena kenal. Kenal kemudian, oh iya kenal kok kakak ini ke pemuda dan memang sedikit banyak puji Tuhan itu menolong. Jadi waktu perpindahan dari masa Kak Vito ke saya, di warta itu tulisannya enggak sampai 2 digit Pak. 10 aja bisa nggak nyampe waktu itu. Wow. Jujur. Itu udah plus pelayan. Itu plus pelayan kadang-kadang. Penatua, itu aja udah 5 sendiri. Betul. Jadi bisa sesepi itu. Nah kemudian dengan cara itu perlahan-lahan Tuhan panggil jemaatnya, jadilah di angka belasan, kadang bisa 20. Puji Tuhan sekali waktu itu. Nah kemudian waktu itu juga saya ingin membangun komunitas lagi. Nah dulunya kenapa kok pakai KTP di waktunya Kak Vito? Karena waktu persekutuan doa pemuda itu yang datang cuma 3 orang, 4 orang, sampai seperti itu. Jadi mungkin karena sudah terlalu jenuh, nah kemudian akhirnya Kak Vito bikin KTP. Nah ketika KTP berjalan, tapi kan anak remaja ini nggak dapat KTP. Jadi saya membuat sebuah terobosan lagi, kita kembalikan persekutuan lagi, supaya banyak lagi, tapi tidak setiap minggu. Saya siasati seperti itu, saya minta itu 2 minggu sekali. Jadi mereka akan membagi sendiri, ada kalanya mereka akan datang, ada kalanya mereka punya waktu untuk bersama teman dan keluarganya. Dan puji Tuhan, persekutuan doa kita setiap minggunya itu akhirnya bisa di angka belasan terus jemaat yang hadir. Jadi dari situ kemudian kita biasanya habisnya persekutuan atau habisnya ibadah, kita ajak makan. Ayo makan, dari situ kita semakin dekat. Kemudian kalau ada acara kita ajak juga terlibat. Dari situlah akhirnya jemaat ini banyak melihat hingga hari ini mereka akhirnya image-nya adalah pemuda itu kompak. Puji Tuhan itu terbawa sampai sekarang. Kata kuncinya mungkin tadi diajak makan. Betul. Itu kayaknya bisa membuat kompak ya. Kalau diajak makan sering-sering lah bersama jadinya pada kompak. Ya dan memang itu ketika periode saya ada satu momen di mana ada jemaat kita yang memang dekat dengan saya. Dia tanya, Betsy gimana pemudamu ini bisa-bisa habis. Tapi di saat itu saya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjawab dalam nama Tuhan Yesus, enggak akan. Gereja ini punya Tuhan, jemaatnya itu punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan panggil, jemaatnya akan datang. Kita ini cuman pekerja. Kalau Tuhan panggil, datang. Puji Tuhan datang. Baik, menarik ya. Betul. Saya setuju bahwa memang ini adalah jemaat punya Tuhan, bukan punya kita. Kita dipercayakan untuk mengelola, begitu ya, untuk memikirkan bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh. Dan tadi dari generasi ke generasi ada masa sulitnya, ada tantangannya tersendiri. Nah sekarang zaman now nih, gimana nih zaman now? Silakan, teman. Zaman now apa zaman corona ya Pak ya? Iya, masih zamannya corona. Ya memang sih di periodenya Stephen ini enggak gampang sih, kan istilahnya pas pandemi juga, jadi kan kita mau buat acara apa-apa kan otomatis semua program ke stop semua kan. Kita mau buat acara ketemuan juga nggak bisa, mau buat PD, mau buat kebaktian juga nggak bisa. Ya akhirnya kita ini kayak putar otak juga deh pengurus, ini caranya gimana ya biar kita ini bisa, ya sebenarnya kita ada acara bareng lah sama teman-teman pemuda. Jadi kalau mungkin boleh minjem istilahnya dari pembimbingnya kita itu, kita kayak mengumpulkan tulang yang berserakan. Gitu. Jadi gimana sih kita mengumpulkan tulang yang berserakan ini supaya kita bisa jadi satu dan kita seratan kompak gitu. Akhirnya sampai di hari itu kayak ya mungkin juga Tuhan ngasih pengetahuan ke kita ya gitu kayak, kalau anak pemuda itu kekuatannya itu ketika kita melakukan acara bersama. Akhirnya kita coba, kita bikin acara bersama baru. Kita sempat kemarin tuh ngadakan acara namanya Serving, jadi kita tuh kayak
melakukan acara kegiatan sosial, kita masak bersama teman-teman, terus habis itu kita pakingin barang-barang, kita bagi ke kayak tukang becak, ke pengemis dan lain sebagainya di pinggir jalan. Dan itu sejak saat itu kok puji Tuhan teman-teman yang dulu mungkin enggak pernah kelihatan aktif, yang kita ajain ayo datang kebaktian, ayo datang PD nggak mau muncul. Nah pas habis acara itu kok kita tanpa suruh pun mereka tuh mau tetap stay di komunitas kita. Bahkan sampai sekarang pun ya kayak kita di luar di luar jam ibadah, di luar PD gitu, ayo kita jalan kemana gitu ya. Puji Tuhannya mereka masih mau stay di komunitas kita sih gitu. Jadi artinya meskipun tadi ya kalau yang saat ini tantangannya ya tadi corona itu membuat tidak lagi bisa ada ruang perjumpaan fisik yang cukup intens ya, apalagi awal-awal pandemi ya kan. Semua vakum, hanya bisa online dan itu kan mengurangi mengurangi kedekatan, mengurangi rasa begitu ya. Tapi tadi dikatakan bahwa sudah bisa diakali setelah sekian lama dengan kegiatan-kegiatan bersama dan itu bisa meningkatkan ketertarikan dari pemuda. Cuman puji Tuhannya sih di periode Stephen ini ya Pak. Kalau Stephen lihat banyak teman-teman pemuda tuh yang aktif, bahkan aktif itu juga aktif di kebaktian umum. Cuman kan kadang-kadang mungkin karena kesibukan mereka aktif di kebaktian umum dan lain sebagainya, kadang-kadang kalau diajak PD atau diajakin ke kebaktian mungkin ya udah capek, udah apa ya. Akhirnya kita cari cara lagi, ini gimana ya, apakah mungkin kita harus collab dengan umum juga, jadi kita ibadah bareng. Jadi kan kebetulan juga teman-teman yang aktif juga sekarang melayani di situ kan. Nah setelah itu baru kita mau pergi bareng setelah acara itu dan lain sebagainya gitu sih. Iya. Jadi memang artinya begini, sebenarnya usia muda itu ada di kita. Banyak nih sebenarnya GKIPT itu punya banyak usia pemuda sebetulnya ya. Kalau secara data. Nah, cuman masalahnya sekarang bagaimana kemudian ini bisa terlibat aktif dalam kegiatan pelayan, entah itu di Komisi Pemuda, entah juga dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang lainnya, begitu ya. Nah menarik kalau tadi kita melihat bahwa di setiap masa itu dilakukan berbagai macam upaya, terobosan-terobosan, ide-ide begitu ya. Tujuannya kan cuma satu, untuk dapat merangkul kaum muda, untuk dapat mengajak kaum muda itu terlibat dalam pelayanan. Nah tadi saya sempat tanya, apakah pada masanya masing-masing merasa diberikan kesempatan dan ruang yang cukupkah untuk usia muda itu berkreasi, atau tidak cukup diberikan ruang dalam pelayanan? Tadi sempat cerita ya, ada di waktu yang digabung kebaktian sore itu sempat ada suara seperti itu. Tapi selain itu bagaimana? Cukup diberi ruangkah? Ya, kebetulan kalau di masa saya tuh kami kebanyakan sih berbentur misalnya sama tema atau model bentuk aktivitasnya. Jadi kadang harus arguing dulu, ini tujuannya apa ini? Ini tidak sesuai nih, jadi gitu dengan tujuan gereja nih. Jadi kendalanya kadang seperti itu Pak. Cuma ya mungkin tantangan ya, namanya anak muda ya, saat itu kami kan orangnya idealis semua. Jadi kalau bisa ini lah. Nanti kalau katanya pemuda mau ditambah, katanya harus ditambah ya, harus ngikutin kayak gini Pak. Kalau nggak kayak gini gimana bisa mau pada datang semua gitu. Jadi ya pasti ada, tantangan pasti ada. Namanya mereka juga merasa paham ya, maksudnya tahu dengan tujuan di kemajelisan, mereka punya program, ada aturan gitu ya. Jadi ketika mereka menyampaikan hal itu pasti ada dasarnya juga gitu ke kami. Jadi ya itu juga tantangan sih pada saat itu untuk ya kami berusaha menerima dengan oke, maksudnya Om gini ya, maksudnya Tante tuh gini ya. Jadi kita mencoba cari jalan tengahnya. Kalau namanya tantangan pasti ada. Pasti ada yang ngelarang, pasti nggak bisa nih kayak gini. Ya, karena perbedaan generasi, beda cara pandang begitu ya. Mungkin kemudian itu yang membutuhkan diskusi. Betul. Apalagi pada saat itu yang masalah pergantian ini ya Pak, yang maksud. Yang dipisah itu. Pisahan, terus kemudian gimana cara menarik ya, mau nggak mau harus buat kegiatan gereja yang menarik. Kalau pada masa itu kan banyak yang suka ngeband gitu ya Pak ya. Jadi gimana cara kita memasukkan band ini dalam gedung gereja. Itu yang itu kan dulu mungkin masih belum bisa ya, karena masih terpatok dengan bahwa harus di gereja tuh hening, pakai keyboard. Ya dulu band nggak bisa masuk tuh di gereja. Gak boleh untuk pada masa itu susah, Pak. Ya? Puji Tuhan sekarang udah Pak. Jadi
cukup memberi untuk menantang kita, challenge kita juga untuk gimana ya supaya kerinduan para majelis untuk jemaat bertambah, kami juga bisa istilah dipakai Tuhan untuk punya kreativitas, memfasilitasi teman-teman pemuda sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Kalau tantangan pasti ada Pak, suara-suara gitu. Oke, baik. Nah yang lain gimana? Mengalami juga kah merasakan bahwa kesempatan itu cukup diberikan bagi kaum muda pada masa itu? Diberikan cukup ruang iya, tapi ditentang juga iya. Jadi maksudnya ya balance Pak. Jadi memang kita itu kan mengutip idealis ya. Idealis maksudnya ada keinginan yang kuat, menggebu-gebu untuk sesuatu program kerja atau suatu kegiatan yang mau kita adakan di gereja ini khususnya pemuda. Tapi kan memang tidak semua orang yang terlibat dalam organisasi gereja itu kan bisa memahami itu. Jadi memang ya wajar ketika kita mempresentasikan tapi kemudian tidak berkenan gitu ya. Dan di situ mungkin yang belum disinggung adalah di situ peran majelis pendamping itu sangat berguna saat itu. Jadi bagaimana majelis pendamping yang usianya tidak pemuda tapi bisa mengikuti cara pandang, cara pikir, emosi, semangat pemuda. Jadi tidak sampai terjadi bentrokan antara pengurus gereja yang lebih tua dari kita gitu. Jadi ya semangatnya melayani sehingga ketika ada ketidakcocokan ya sudah mau gimana lagi ya kan, kita kan melayani sehingga ketika kalau emang ada gesekan ya disikapi dengan tenang. Dan pasti kalau emang Tuhan berkenan ada kegiatan itu ya pasti nanti ada jalannya gitu. Dan ya inilah saksi hidupnya kan. Jadi saksi hidup karena kita sama masih hidup gitu. Jadi dulu enggak boleh ada band, di saya boleh enggak kan gitu ya. Terus di sini akhirnya bisa dan sampai diberikan ruang di bulan ini masuk ke gedung ini lagi. Jadi itu hal yang sekali perlu diapresiasi lah. Oke, baik. Nah, pernah nggak di masa yang dilayani ini terjadi sampai begitu tegang? Ya kan biasa gitu antara generasi muda dengan generasi senior begitu ya. Pernah nggak sih ketegangan itu terjadi? Pernah sih Pak dulu. Pernah. Nah. Saya sampai ya beda pendapat, sampai adu pendapat saya dengan pihak majelis seperti itu. Ya karena masalah apa dulu ya, waktu itu dulu masalah ini tentang dulu kita sempat mengadakan acara baksos dulu di desa dulu. Di Kediri. Kita kan dulu maunya ini membantu gereja di sana karena gerejanya masih kecil, kita pengen ngadain baksos untuk membantu merenovasi supaya gerejanya lebih layak seperti itu. Nah itu sempat adu pendapat dengan majelis itu sampai ya rame lah sampai debat, saya berdebat dengan pihak majelis seperti itu. Cuman ya akhirnya kita sama-sama mengerti, akhirnya dengan komunikasi yang baik kita perbaiki, kemudian kita ambil jalan tengahnya, win-win solution, akhirnya bisa terjadi, bisa berhasil acaranya. Dan pihak gereja sana juga sudah mendapatkan manfaatnya, sudah gerejanya ya kita puji Tuhan kita berdampak, gerejanya sudah bagus, terus mereka mengucapkan terima kasih ke GKI PTI seperti itu. Jadi kata kunci dari komunikasi ya. Perbedaan pasti ada cara pandang, tapi kalau mau sama-sama terbuka, sama-sama mau berkomunikasi, harusnya bisa ketemu jalan tengahnya, ketemu jalan keluarnya gitu ya. Oke, nah gimana di masa-masa sekarang ini nih, dekat-dekat nih, masih nggak sih pergesekan itu? Kalau yang di zaman saya itu sudah nggak terlalu. Nggak terlalu ya? Iya, karena kebetulan kan akhir-akhir tahun 2016-2017 itu sudah diperbolehkan pemuda untuk menjadi penatua.
Oh iya, oke. Jadi ketika itu saya ingat ada Kak Dedi, ada Vania, itu umurnya masih belum lebih dari 30 tapi sudah diberi kesempatan boleh menjadi pelayan penatua. Jadi itu menjadi jembatan banget buat kita. Mungkin itu baru pertama kalinya kali ya, usia di bawah 30 tuh menjabat sebagai penatua. Betul, ya. 2016 atau 2017. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya nggak ada. Jadi dari situ itu sangat membantu sekali. Jadi teman-teman remaja, teman-teman pemuda ini ketika punya ingin itu sampai di tempat penatua itu nggak salah. Jadi ada jembatannya itu, ada orang yang bisa memberikan pandangan dari kedua belah pihak. Jadi komunikasinya lebih enak. Jadi misalnya kayak pemuda ingin A, kemudian penatua ini bilang kita bukannya tidak mau, tapi kondisinya seperti ini. Jadi lebih bisa diterima akhirnya, sehingga gesekan-gesekan seperti itu minim sekali. Ya, karena ada penjelasan yang dapat diterima. Betul. Nggak tiba-tiba nggak boleh begitu ya. Iya. Baik. Kalau zaman sekarang gimana? Ya kalau zaman sekarang sih puji Tuhan ngasih penatua pendamping komisi pemuda itu yang memang usianya bukan pemuda, mungkin sekitar 40-an tapi pemikirannya tuh sangat anak muda banget sih. Mungkin kayak yang zamannya Kak Jessica tadi tuh. Iya. Malah istilahnya kalau yang istilahnya sampai kita bentrok itu enggak, malah kayak kita disupport gitu. Ayo teman-teman muda mau apa? Ayo langsung, nanti kalau misalnya mau ada program, ada perubahan enggak apa-apa, ajukan proposal aja, saya bantu kayak gitu ya. Maksudnya ya di satu sisi kita merasa terbantu sih kayak gitu. Dan ya mungkin dulu sempat juga Stefan jadi pengurus, jadi ketua, sempat ada pemikiran, wah kok majelis ini kok, ya maaf ya Pak kan, kok majelis ini kok pemikirannya kayak gini sih. Cuman sejak Stefan punya kayak penatua yang seperti itu, Stefan juga ngerti kayak, oh ternyata kita punya ide apapun itu boleh, asal kita bisa menyampaikan alasannya apa sih, kenapa kok kita perlu dan istilahnya harus menyesuaikan dengan kondisi gereja yang sudah ada, gitu sih. Iya, ya bersyukur ya bahwa dari waktu ke waktu ya relasi boleh semakin baik lah begitu ya. Karena kan memang ya bagaimanapun juga Bapel ya salah satunya komisi pemuda ya berkoordinasi dengan majelis jemaat. Dan sekali lagi melibatkan banyak orang dari berbagai generasi, banyak kepala, itu kadang-kadang gak mudah ya. Terjadi banyak perbedaan, tetapi kalau kita melihat dalam pergerakannya sampai saat ini ya puji Tuhan semua masih dapat berjalan dengan baik ya, dan semoga ya terus relasi itu boleh terjalin dengan baik. Dan yang paling penting menurut saya, pemuda itu diberikan ruang, diberikan kesempatan, diberikan wadah untuk bisa berekspresi, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan jiwa mudanya begitu ya. Ya baik, oke. Nah, kalau dari semua yang tadi diceritakan ya, ada nggak sih yang mau disampaikan sebagai harapan mungkin untuk para pemuda, para generasi muda yang menyaksikan program ini? Apa harapannya terhadap generasi muda khususnya untuk GKI PTI dan terhadap kehidupan bergereja itu sendiri? Ayo. saya dulu. Boleh. Ya, harapan saya gini, gereja ini kalau bisa keluar gitu, jadi berdampak ke masyarakat. Jadi bukan hanya di lingkungan gereja saja, tapi berdampak ke masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini misalkan, karena kita ini kan sebagai dipanggil untuk terang dunia, untuk menjadi berkat bagi negara dan bangsa. Nah, kalau bisa itu sih Pak yang di kedepannya seperti itu. Menarik ya, jadi yang tadi dikatakan bahwa supaya kita tidak hanya berkutat dengan kehidupan di dalam saja, tapi yuk coba keluar. Karena mungkin kegiatan kesaksian di luar itu juga bisa menjadi sesuatu yang menghidupkan komunitas pemuda loh. Ya kayak tadi ya udah sempat di-sharingkan ada kegiatan surfing misalnya. Karena banyak pemuda yang memang tertarik untuk kegiatan melayani masyarakat, membantu ya. Mungkin zamannya Vito tadi ada yang ke desa untuk membantu gereja. Itu banyak yang ikut waktu itu.
Banyak kan? Ya karena mungkin ya jiwa muda ya, ada yang memang membutuhkan untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk dapat membantu, itu juga menjadi daya tarik ya untuk pemuda mau berkarya. Oke, terima kasih, itu satu ya harapannya supaya kaum muda tidak hanya berkutat di dalam, tapi yuk coba juga melihat keluar begitu ya. Monggo, yang lain. Kalau harapan saya sih teman-teman pemuda, kita punya media di sini di gereja ini gitu. Jadi pakailah komunitas ini, Komisi Pemuda ini untuk teman-teman belajar. Karena saya yang mengikuti dari awal dan melihat generasi di bawah saya sampai zamannya Stephen, saya mengikuti mereka dan saya melihat mereka bertumbuh, mereka bisa membangun karakter yang mencintai Tuhan, mereka mengasihi orang lain seperti Vito, itu karena mereka dapat di gereja. Yes. Jadi artinya gak usah cari komunitas yang di luar sana yang mungkin hanya memberi kenyamanan di telinga, tapi tidak memberi pertumbuhan secara rohani kepada Tuhan, terus kemudian skill. Dan saya juga melihat teman saya sendiri Pak, jujur saya merasa terharu karena mimpi saya sama David dulu itu adalah gimana teman-teman pemuda remaja mereka bisa bertumbuh dengan skill masing-masing. Dan ya seperti yang Bapak lihat sekarang itu kayak bagian doa yang terjawab gitu loh Pak, sekian tahun gitu ya. Makanya bersyukur sekali kalau boleh harapan saya jangan sia-siakan kesempatan teman-teman untuk bertumbuh. Kalau memang kita punya gereja, ayo kita bertumbuh di gereja, kita bertumbuh dalam Tuhan, kita membangun komunikasi, dan yang pasti skill apa yang teman-teman punya bisa dipakai. Itu bisa dikembangkan, dan nanti ketika teman-teman ke dunia kerja, apa yang kita dapat di pemuda itu memperlengkapi, bahkan nanti ketika mungkin berkeluarga dengan keluarga besar dan sebagainya, itu sangat memperlengkapi Pak. Mungkin itu aja. Oke, menarik sekali. Jadi kalau saya boleh simpulkan begitu ya, tadi dikatakan bahwa yuk ini gereja tuh punya kita loh, begitu ya. Itu dulu tuh. Ada sense of belonging di sana. Jadi kita juga mau membangun komunitas ini bersama, dan ada banyak hal yang kita dapat pelajari dalam kehidupan bergereja itu ya. Jiwa melayani, pertumbuhan rohani, komunitas yang juga bisa saling menguatkan gitu ya. Dan betul bahwa saat ini kesempatan itu sangat terbuka. Ya, jadi ya mari para generasi muda bisa menggunakan kesempatannya sebagai sesuatu yang baik untuk membangun, baik itu untuk kehidupan pribadi maupun untuk kehidupan komunitas pemuda di GKI PTI. Silahkan yang mau nambah. Ya, kalau untuk harapan ke depan sih mungkin hampir 11-12 sama Kak Vito ya. Jadi terkadang kita ini terlalu fokus dengan urusan di dalam gereja sampai kita lupa urusan di luar gereja. Dan padahal sebenarnya ya, kalau ini kemarin juga Stephen sempat sharing-sharing sama teman dekatnya Stephen juga yang bukan berjemaah di sini. Dan dia bilang kadang-kadang gereja itu lupa bahwa di luar gereja itu ada teman-teman sesama pemuda yang mungkin dia nggak punya komunitas, atau bahkan dia punya komunitas tapi komunitas yang salah ya. Soal itu saya mungkin jatuh ke dalam pergaulan bebas dan sebagainya. Dan itu kan mayoritas teman-teman usia pemuda gitu loh. Nah itu ayo istilahnya kapan sih gereja itu mau jadi terang buat mereka? Kita kan istilahnya, nah mungkin kita menjadi terang di tempat yang terang kan. Kita harus jadi terang di tempat yang gelap. Yaitu sampai kapan kita mau jadi terang di tempat yang terang tapi kita lupa untuk jadi terang di tempat yang gelap. Itu sih Pak. Jadi ya balance lah ya, kehidupan di dalam persekutuan penting ya, perlu membangun itu, ada komunitas bersama, bertumbuh bersama, tetapi keluar juga penting, gak kalah pentingnya, menjadi terang, berdampak, dapat dirasakan ya. Oke, dan itu jiwa muda kan punya energi yang cukup banyak ya. Ya kan? Punya energi yang cukup banyak yang perlu disalurkan juga dalam kehidupan komunitas di dalam maupun juga di luar dalam pelayanan. Masih ada nambah. Karena menyebut jiwa tadi ya Pak Frans. Jadi kalau jiwa muda, semangat muda itu mungkin bisa terus kita bakar sampai kita tua. Yes. Tapi fisik. Iya.
Fisik gak bisa ngebohongin ya? Nah, fisik gak bisa dibohongin. Jadi buat teman-teman yang merasa masih muda, fisiknya masih kuat gitu ya. Jangan menunggu ketika kita sudah mulai lemah dan kita menyesal, kenapa dulu aku gak join? Kenapa dulu aku gak ikut melayani? Di saat fisikku masih kuat, kenapa dulu aku gak ikut gabung sama teman-teman melayani ke desa ini itu. Jadi jiwa itu seperti arang, katanya Pak Frans ya. Bisa membakar samping-sampingnya. Tapi kalau sudah fisiknya arang itu udah nggak bisa diapa-apain, ya Pak ya. Mau diapain lagi nih? Itu nggak akan ada gunanya. Gitu. Jadi ya, yuk selama masih hidup, selama masih merasa muda gitu ya, join sama Stephen. Stephen. Itu dia. Kuat sekali pesannya ya, bukan saya ngomong loh ya. Tapi saya sepakat, betul. Justru saat kita masih diberikan kekuatan fisik benar secara usia, yuk gunakan itu dengan sangat positif, dengan sangat baik begitu ya. Karena Tuhan sudah menganugerahkan kita kekuatan, kesehatan, usia yang muda, mesti digunakan dengan baik ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terakhir Betsy mau nambahin? Terakhir untuk melengkapi. Ya, apapun harapan kita tadi ada satu sih yang paling penting juga yang bisa untuk tetap membakar itu. Berapapun usia kita, nggak ada yang mustahil. Kalau kita mau, kita bawa doa, Tuhan kasih jalan itu. Jadi buat teman-teman pemuda yang merasa, loh, aku nih nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa lah rasanya untuk berkontribusi untuk gereja. Tidak, semua pasti punya. Pokok kita mau, kita minta Tuhan, kita dikasih kekuatan dan itu pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke, sepakat ya bahwa yang terpenting itu kita mau nggak sih ya untuk dipakai Tuhan ya. Selama kita mau, maka Tuhan juga akan memampukan kita. Baik, menarik sekali sharingnya rekan-rekan sekalian, pengalaman-pengalaman pelayanan yang menurut saya luar biasa yang dialami dari masa ke masa. Generasi muda dari masa ke masa tidak pernah terlepas dari pergumulan, persoalan, kesulitan, tantangan. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa memang di masa apapun, pemuda itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bergereja. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang melanjutkan kehidupan bergereja. Nah kalau jangan sampai itu menjadi lost generation begitu ya. Oleh karena itu, mari saya ingin mengajak para pemuda yang menyaksikan program Suara Gembala kali ini untuk boleh memberikan diri, memberikan waktu, memberikan pikiran, tenaga untuk terlibat dalam kehidupan pelayanan. Baik di Komisi Pemuda ataupun di kegiatan pelayanan lainnya di GKI PTI. Karena ada banyak sekali wadah yang diberikan oleh gereja untuk kaum muda dapat berpartisipasi, dapat ikut melayani. Dengan demikian kita boleh hadir untuk mendatangkan apa yang baik ya dalam keberadaan kita. Terus berkarya. Nah yang kedua, tadi juga mengingatkan nih para orang tua nih ya. Mungkin usia pemuda awal, itu biasa ada usia pemuda awal tuh ya. Yang kadang-kala juga masih bergantung pada orang tua. Ya saya berharap juga bisa mendorong ya untuk anak-anaknya dapat terlibat di dalam kehidupan pelayanan di pemuda di GKI PTI. Nah, saya ingin membacakan satu ayat. Ini ayat yang terkenal nih, seringkali dibacakan kalau ngomongin soal pemuda. Itu ada di 1 Timotius ya, pasal 4 ayat 12 ya. Di sini Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Dia berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi di sini
Ini sejak zamannya Paulus berarti ya, sejak zamannya Perjanjian Baru, pesan untuk kaum muda itu menjadi teladan itu sudah digaungkan, ya. Bahwa janganlah orang menganggap rendah karena engkau muda, kata Paulus. Tetapi jadilah teladan bagi semua orang. Dalam setiap perkataan, dalam setiap kesetiaan, kasih, kesucian, dan lain sebagainya. Artinya apa? Usia itu tidak membatasi seseorang untuk menunjukkan kualitas imannya. Nah oleh karena itu justru ini menjadi kesempatan bagi kaum muda, bagi kita semua untuk menjadi teladan dalam kehidupan iman kita. Dan itu bisa terjadi sekali lagi kalau kita mau terlibat, kalau kita mau berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh berbagi dan sharing terhadap pengalaman pelayanan pada masanya. Tetap terus melayani walaupun bukan di Komisi Pemuda ya karena usia tidak bisa membohongi ya. Di wilayahnya masing-masing begitu ya. Untuk Stephen yang saat ini masih sebagai ketua Komisi Pemuda tetap semangat, tetap terus melayani dan kita akan menutup program Suara Gembala ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa karena kami boleh mendengar berbagai kisah dari rekan-rekan pelayanan yang telah melakukan pelayanan mereka di Komisi Pemuda di GKI PTI pada masa mereka masing-masing. Biarlah apa yang boleh di-sharingkan ini boleh menguatkan setiap kami yang mendengarkan program Suara Gembala ini. Terutama untuk kaum muda, boleh juga diberikan semangat untuk memberi diri, memberi waktu bagi kemuliaan nama Tuhan melalui komunitas pemuda di GKI PTI. Kami berdoa juga untuk Komisi Pemuda saat ini. Tuhan berikan kesatuan hati para pengurus untuk boleh terus melakukan program-program yang mengembangkan iman jemaat pemuda di tempat ini. Dan biarlah kehadiran generasi muda di GKI PTI boleh membawa dampak yang positif untuk mengembangkan gereja Tuhan di tempat ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang menyaksikan program Suara Gembala ini, Tuhan juga kiranya menyertai dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih karena telah menyaksikan program Suara Gembala episode kali ini. Terima kasih juga untuk setiap para pelayan Tuhan, teman-teman Kominfo yang telah membantu dalam proses perekaman Suara Gembala ini. Terima kasih untuk yang mengisi pujian. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang luar biasa ini. Dan bagi saudara yang memiliki masukan, ide-ide atau saran, bisa juga memberikan ide-ide itu melalui Instagram GKI PTI. Dengan demikian, kita akan mengakhiri program Suara Gembala episode kali ini. Sampai jumpa di episode Suara Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ini aku, suami milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.